kalau ada soal lanjutan di bagian bawah, yaitu tentang tentukanlah persamaan garis dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, ketemu lagi bersama saya Rahmat Daulima. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan cara menyelesaikan tugas tambahan yang ada di akun Alef pembelajaran kamu masing-masing untuk kelas 8 matematika ya. Di sini di kartu 52 ada tugas tambahan, yaitu untuk memprediksi waktu perjalanan. Kamu diminta untuk mendownload dokumen yang ada di kartu 52, dokumennya yang ini ya. Nanti Pak, silakan buka, kemudian baca petunjuknya di dalam. Kamu diminta untuk mengirim balik hasil tugasmu dengan cara mengambil foto hasil tugas yang sudah diselesaikan, kemudian diunggah ke akun Alef masing-masing. Nah, pastikan fotomu jelas terbaca sebelum kalian unggah. Baik, nah di tugas kali ini kamu diminta untuk memanfaatkan pengetahuan tentang persamaan garis untuk memperkirakan atau memprediksi waktu perjalanan 3 buah mobil yang berbeda. Nah, bagaimana itu? Di sini ada langkah-langkah sebelumnya ya. Jadi kalau ada yang kebingungan, perhatikan saja langkah-langkahnya. Di laman keempat ya, ketiga ini sebenarnya 4 di sini bukan 4 nomor sebenarnya. Ini adalah 4 langkah, 4 step yang memandu kamu untuk memprediksi waktu perjalanan ya. Di dalam masalah ini ternyata ada 3 tokoh ya, 3 bapak yang nanti katanya ada melakukan perjalanan menggunakan mobil. Pertama, mobil Pak Pascal yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Dia berangkat pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Bandung menuju ke Jawa Timur. Yang jarak dari Bandung ke Jawa Timur itu adalah 500 km dari Bandung. Ini informasi awal yang bisa kita analisis, diketahui ya. Yang diketahui adalah kecepatan Pak Pascal 80 km per jam. Dia start dari jam 9.00. Kemudian jarak yang diketahui antara Bandung dan Jawa Timur adalah 500 km. Baik, dari soal di atas kita dapat mengambil atau dapat menganalisis informasi dalam soal sebagaimana yang tertera di bawah ini. Kita bisa mengetahui ya, ternyata di soal itu ternyata ada 3 tokoh ya yang mengendarai masing-masing kendaraan. Ada bawa mobil ya. Ya, masing-masing ada Pak Newton yang mengendarai mobil A, ada Pak Pascal yang mengendarai mobil B, dan Pak Volta yang mengendarai mobil C. Baik, dari soal itu kita diminta untuk menentukan pukul berapa Pak Pascal itu melewati Pak Newton. Jika mereka berdua diberikan informasi tadi, Pak Pascal akan berangkat dari Bandung ke Jawa Timur ya, Bandung ke Jawa Timur dengan jarak yaitu 500 km. Jarak Bandung Jawa Timur di dalam soal diketahui adalah 500 km. Sementara dalam soal juga diberikan waktu keberangkatan dari mobil pertama atau Pak Newton. Nah, kita bisa lihat waktu berangkat dari Pak Newton. Di situ sudah diterangkan bahwasanya Pak Newton berangkat jam 9.00 dengan kecepatan yaitu 80 km per jam. Sementara Pak Pascal akan berangkat dari Bandung ke Jatimnya dengan rute yang sama, akan berangkat 1 jam setelah Pak Newton berangkat. Berarti dia akan berangkat 1 jamnya, yaitu jam 10.00.
dengan kecepatan yang diketahui adalah 100 km per jam beliau mengendarai kendaraannya. Nah, setelah itu di kasus di paling akhir ada Pak Volta juga yang mau menyusul mereka berdua, Pak Newton, Pak Pascal, tapi beliau itu berangkat 1 jam setelah Pak Pascal, berarti dia jam 11.00 baru berangkat. Nah, kecepatannya di situ tidak diberikan, tidak diketahui. Tapi Pak Pascal dan Pak Pascal dan Pak Volta sudah janjian untuk ketemu pada kilometer 450, kilometer 450 di resting area atau tempat istirahat yang ada di wilayah Jawa Timur, berarti ya di 450 ya, belum sampai ke Jatim kan. Pak Volta akan bertemu dengan Pak Pascal di kilometer 450. Yang ditanyakan di situ adalah pukul berapa mereka dua bertemu di kilometer 450. Nah, itu yang kita akan cari di bagian akhir. Sementara yang ditanyakan secara keseluruhan step by step dalam soal itu adalah kamu diminta untuk melukis ya grafik pergerakan dari ketiga tokoh ini dalam satu grafik. Ya, kita akan buat garis lurus ya untuk hubungan kecepatan dan waktu mereka pada satu diagram garis ya, pada grafik garis lurus. Kemudian kita akan menentukan pukul berapa Pak Pascal melewati Pak Newton. Berarti kalau kita lihat di sini Pak Pascal ini lebih cepat ya, dibanding Pak Newton, tapi Pak Newton duluan berangkat. Apakah akan dilewati sebelum Pak Newton sampai ke Bandung, ke Jawa Timur oleh Pak Pascal, atau masih pertengah perjalanan Pak Pascal akan melewati Pak Newton? Kita lihat sebentar ya. Kemudian pertanyaan kedua adalah di jarak berapa Pak Pascal melewati Pak Newton. Dan tadi itu adalah pukul berapa Pak Pascal melewati Pak Newton. Yang kedua, di jarak berapa, menjadi berapa kilometer Pak Pascal akan melewati Pak Newton. Nah, itulah kita diminta untuk menggambar grafik pergerakan masing-masing tokoh ini. Oke, tidak berlama-lama, mari kita selesaikan tahapan pertama, yaitu menggambar grafik. Baik, di sini kita dipandu, dimudahkan dengan informasi membuat grafik dengan mewakili sumbu X horizontal itu dengan jarak ya, jarak dalam satuan kilometer, dan sumbu vertikal atau sumbu Y di sini diwakili oleh T, time atau waktu dalam satuan jam. Kita lihat sama-sama sumbu bagian bawah untuk jarak kita bisa buat dengan ukuran yang presisi ya. Nanti bisa kalian gunakan penggaris ya supaya tidak salah satuannya, agar nanti titik potong kalian bisa ketemukan, tidak lari. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita gunakan 2 cm untuk setiap 100 cm ya, 100 kilo. Nah, ini 100 kilo, ini 200 kilonya, ini 300 kilonya. Perhatikan skalanya ya, skalanya kalau di gambar saya gunakan 2 cm perbandingannya mewakili 100 km lapangan. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan ukuran kamu, yang penting ukurannya harus sesuai. Ini 400 meter, ini 500. Oke, sebagai informasi, jarak Bandung dan Jatim tadi diketahui adalah 500 km. Kemudian waktu berangkatnya yaitu waktu jam 9, jam 10, jam 11 untuk masing-masing tokoh. Nah, kita akan lihat satuan-satuannya ya. Nah, mari kita lihat kecepatan dari Pak Newton dulu. Kita akan melihat pergerakan grafik pergerakan dari Pak Newton. Pak Newton berangkatnya jam 9.00, otomatis jam 9 itu dia baru turun dari rumah, akan baru mulai perjalanan. Nah, kita anggap jarak yang ditempuh masih 0. Kita lihat di sumbu horizontal ini, sumbu yang untuk mewakili jarak, dia belum ada jarak yang ditempuh, berarti masih 0. Nah, di sini titik 0-nya. Nah, dengan waktu yang belum mulai juga. Nah, kemudian dia akan start di
pukul 9. Artinya kalau kita dibuat sistem koordinat kartesius, titik koordinat 0,9, yaitu 0,9. Kita tarik, buatkan titik di situ. 0,9. Kemudian ya, 1 jam kemudian, ingat kecepatan Pak Newton adalah 80 km per jam. Artinya setiap 1 jam dia dapat mencapai atau menjangkau jarak sejauh 80 km. Kalau Pak Newton berangkat dari jam 9, maka 1 jam kemudian, yaitu jam 10, dia sudah berada pada jarak 80 km. Nah, ini satuannya juga, skalanya bisa diperhatikan agar tidak lari ya. Nah, ini kalau sudah 100 sudah ada di sini, otomatis di sini 75, 80 kurang lebih ada di sini. Oke, ini jarak 80 km. Maka kita tarik garis bantu yang bisa kita buat di sini ya. Kita buat garis bantu untuk menentukan titik koordinat ya, untuk 1 jam setelah beliau berangkat dari rumah. Maka dia sudah menempuh jarak 80 km. Kecepatannya 80 km per jam. Kita dapat titik koordinatnya. Titik koordinatnya ada di sini. Sebenarnya dari 2 titik ini saja, titik awal dia start dari jam 9 dengan jarak belum ada, masih 0 km. Setelah 1 jam kemudian, maka dengan kecepatan 80 km dia ada di jarak 80 km setelah 1 jam berjalan. Maka ketika 2 jam kemudian, pasti dia sudah ada di jam 11. 2 jam kemudian, jarak untuk Pak Newton ketika 2 jam dia sudah ada di 160. Nanti skalanya kalian bisa tentukan sesuai dengan ukurannya, dengan jarak yang tetap menggunakan penggaris atau skala yang tetap. Ini 160 ya. Oke, kita bisa tarik garis bantu. Dia sudah ada di 2 jam perjalanan, berarti 2 jam perjalanannya sudah ada di sini nih. Titik potong kita ketemukan, titik potongnya ada di sini. Nah, kita bisa bantu, oh titik potongnya di sini. Semakin banyak titik koordinat yang kita buat, maka gambar pergerakannya akan semakin presis, akan semakin tepat. Maka dari 2 saja sudah bisa kita buat garis lurus, apalagi yang ini kan sudah 3. Mari kita buat saja untuk melihat pergerakannya. Kita hubungkan ketiga titik ini. Garisnya melewati ketiga titik. Otomatis semua titik-titik yang ada di sini adalah titik-titik yang merupakan perjalanan daripada Pak Newton. Grafik perjalanannya ya, di jarak yang ketika dia sudah 3 jam berjalan, 3 jam, maka dia pasti sudah ada di jarak 240 dan seterusnya. Ini kita lihat titik potongnya ada di mana. Kurang lebih seperti itu dari 3 jarak tadi. Nah, ini kita bisa namai jalurnya Pak Newton ya. Kita misalkan dengan simbol Pak Newton, garis N. Kalau simbol di geometri harus huruf kecil untuk garis N, Pak Newton ya. Karena sebentar ada ditanyakan persamaan garisnya. Oke, udah ya. Nanti titik-titik di sini bisa disesuaikan. Nanti kita lihat. Kita akan menggambar berikut grafik dari Pak Pascal. Mari amati kembali pergerakan yang diketahui dari Pak Pascal. Pak Pascal berangkat pukul 10 dengan kecepatan 100 km per jam. Artinya di jam 10 itu dia baru keluar dari rumah, baru start ya. Berarti jaraknya masih 0. Dia belum melakukan perjalanan selama 1 jam. Kan dia start dari sini, dari titik ini. Berarti dia nanti 1 jam kemudian baru bisa mencapai jarak 100 km. Artinya kan setiap 1 jam dia menempuh 100 km. Berarti nanti di jam 11 baru Pak Pascal itu menempuh jarak 100 km.
maka kita bisa buat garis bantu ya untuk melihat di mana titik koordinat yang menghubungkan antara jarak 100 km itu setelah 1 jam perjalanannya Pak Pascal ya. Oke, kita lihat berarti kemungkinan ada di sini nih. Ada di sini titik perpotongannya untuk jarak 100 km ya. Di selama 1 jam perjalanan dari jam 10 ke jam 11, maka Pak Pascal itu bergerak sejauh 100 km. Ada di sini dia. Sebenarnya dari sini kita bisa tarik garis, sudah bisa dapat, tapi kita mau ada sampel lagi, 1 titik lagi agar bisa lebih presisi. Nah, kita berarti kalau jarak dia start dari sini 1 jam dia sudah mencapai jarak 100 km, 2 jam berarti dia sudah 200 km, berarti sudah kelipatan-kelipatannya ya, kelipatan 100. Kalau yang tadi 80, 160, ada 240, kemudian 320, kemudian 400, itu kelipatan 80 yang tadi ya. Ini kelipatan 100, berarti ketika 2 jam dia sudah ada di kilometer 200. Maka kita buat garis bantu ketika dia sudah 2 jam sudah ada di pukul 12 ya. Maka mari kita buat garis bantu dengan menghubungkan jarak 200 km ke waktu 2 jam. Ini 1 jam 2 jam ya. 1 jamnya ada di sini, 2 jamnya pasti sudah di pukul 12.00. Pertemuannya kurang lebih sudah di sini. Kalau dibuat lurus lagi ya. Oke. Ini untuk menentukan titik potong di mana Pak Pascal melewati Pak Newton. Apakah ketika kita menarik garis di sini, 2 garis yang nanti terbentuk akan berpotongan di 1 titik ya? Kita lihat, kalau dengan cara grafik akan nanti kelihatan. Cara substitusi juga dengan cara yang kedua kita akan kelihatan tuh. Kemungkinan ada di sini nih, karena dua-dua kalau dilihat dari sini persekutuannya adalah di jarak 400 tuh. Kemungkinan mereka akan bertemu di jarak 400. Nanti kita buktikan dengan garis. Mari kita tarik garis yang melewati titik-titik ini. Oke. Mudah-mudahan tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ya. Sebenarnya jarak 300 juga bisa kita tarik ke atas. Nanti akan ada di 3 jam. Jam 1 nanti dia akan berpotongan di sini nanti ya. Nah, kalau jaraknya sama. Oke. Nah, dari sini bisa kita kelihatan ya. Mudah-mudahan ya, dengan gambar ini, gambar garis dari Pak Pascal ya. Pak Pascal untuk gambar garisnya ini, maka titik potongnya kita bisa tarik tuh. Oh, dia berpotongan di titik ini. Kemungkinan dia ada di titik 400. Oke ya. Oke. Pada pukul, kalau dilihat 400 itu adalah, nah di jam 2 harusnya ya, di jam 2, karena kecepatan kelipatan 100 kan. Dari 10 ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam baru dapat 400 km. Iya. Sini kemungkinan titik potongnya kalau digambar presisi. Oke. Titik potongnya kelihatan. Kita bisa letakkan titik potongnya. Untuk kedua garis itu ada di titik 400 ya, 14 atau pukul 14 di jarak 400 km pada pukul 14.00. Ini titik potongnya. Titik potongnya yang lebih presisi ya. Kalau mau di zoom ini kan satuannya ratusan, ini jam ya. Nanti dibuat lebih presisi. Kemudian ya,
kita akan melihat ya. Jadi untuk soal ini pertanyaannya, pukul berapa Pak Pascal melewati Pak Newton? Dari gambar dia akan melewati Pak Pascal untuk garis yang ini, akan melewati Pak Newton ya, pada pukul 14 ya, pada pukul 14.00 pada jarak 400 km. Maka dia akan ketemunya di sini nih. Oke ya. Berarti soal yang ini terjawab pukul berapa Pak Pascal melewati Pak Newton, yaitu pukul 14.00. Kemudian di jarak berapa Pak Pascal melewati Pak Newton, yaitu di jarak 400 km. Terjawab? Terjawab. Oke, sekarang gambar grafiknya. Pergerakan dua gambar udah. Berarti tinggal kasus yang ketiga. Sebenarnya ini sudah ya, sudah setengah perjalanan. Tinggal masalah kasus ketiga, Pak Volta. Mari kita menggambar jalurnya Pak Volta nih. Nah, untuk grafiknya Pak Volta. Dengan informasi yang diketahui adalah Pak Volta berangkat 1 jam setelah berangkatnya Pak Pascal. Berarti dia berangkat jam 11. Mari kita lihat jam 11 Pak Volta ini berangkatnya di jam 11. Ini berarti titik awalnya jam 11 di sini Pak Volta. Ya. Dengan jarak 0 dia jam 11 dari rumah. 1 jam setelah perjalanan pasti dia akan bergerak sejauh berapa kilometer ya. Tapi kecepatannya di sini ternyata belum diketahui. Nah, mari kita lihat informasi yang lain. Yang di sini pukul berapa Pak Pascal ketemu dengan Pak Volta di kilometer 450 untuk lokasi resting area. Berarti mereka baru janjian ketemu di titik 450. Di mana tuh 450? Nah, kita bisa ukur tuh dengan skala yang tadi tuh. Dengan skala yang tadi kita bisa ukur 450 itu berarti ada di tengah. 450 kurang lebih ada di sini. Oke. Ini titik 450. Pasti mereka akan ketemuan di sini. Kita tarik garis bantu. Ya. Pak Volta sudah tahu otomatis kalau ketemunya di sini, di situ juga ada jarak Pak Volta dan jarak yang sama juga untuk Pak Pascal. Nah, kita lihat. Alhamdulillah Pak Pascal, garisnya Pak Pascal sudah ketemu tuh. Pak Pascal yang hijau berarti ada di sini. Ini titik potongnya. Ya, itu titik potongnya dengan Pak Volta. Mereka berdua janjian di kilometer 450 ketemu Pak Volta di sini. Nah, tapi jam 11. Dua titik ini saja kita bisa tarik satu garis. Ya. Kita bisa tarik satu garis. Kita buat garis bantu untuk menghubungkan dua titik dari pergerakannya Pak Volta. Sini kurang lebih kita lihat. Oke. Ini adalah pergerakannya Pak Volta. Oke. Berarti kita tinggal menarik garis ke waktu. Di titik manakah dia? Manakah dia? Oke. Kalau gambarnya presisi seperti ini, maka sebaiknya menggunakan diagram atau garis yang sesuai. Ya, kurang lebih di sini untuk titik koordinatnya. Ya, berarti ketemunya di jarak 450 di pukul atau di jam 14 lewat ya. Ini 14 lewat, entah 14.30 atau 14.15. Yang pasti kalau mau dilihat di gambar, jarak dari Pak Volta ini untuk skalanya adalah 1 cm, berarti dia adanya di 14 lewat. Ini setengah ya. Jadi dia lewatnya cuma 2. 14 lewat. Kalau sesuai skala ini, maka kita bisa lihat untuk jam ketemuannya Pak Pascal dan Pak Volta ada di pukul 14 lewat 12 ya, 14 lewat 12.
14 lewat 12. Maka kita bisa tarik satu kesimpulan. Di sini adalah 14 lewat 12 jam ketemuannya. Pukul berapa Pak Pascal ketemu dengan Pak Volta untuk soal ini? Maka kita bisa jawab yaitu pada pukul 14 lewat 12. Oke, terjawab. Oke. Kurang lebih kalau begitu ya. Kalau gambarnya presisi nanti bisa dikoreksi di pukul 14.12 ya, sebelum jam 5, sebelum setengah 5. Baik, untuk soal ini semuanya sudah terjawab ya. Ya, bisa dilihat grafiknya sudah terjadi, ada 3 grafik ya, masing-masing ujung bisa dilihat. Ini grafik pergerakan dari Pak Newton yang tadi warna biru. Maka ketiga grafiknya kelihatan ya, pergerakan masing-masing toko ini, masing-masing kendaraan. Baik, di soal alhamdulillah terjawab sudah. Mudah-mudahan bisa diikuti penjelasannya. Kalau ada soal lanjutan di bagian bawah, yaitu tentang tentukanlah persamaan garis dari persamaan garis lurus dari Pak Volta. Persamaan garis lurus dari Pak Volta. Maka informasi persamaan garis lurus Pak Volta kita sudah tadi menemukan 2 titik ya, 2 titik koordinat ya, yang itu perjalanan Pak Volta itu ada start dari jam 11, yaitu titik koordinatnya kita bisa lihat titik awal ya, titik awal Pak Volta. Pak Volta 1 titik awalnya berada di titik 0, jarak 0, dia startnya di jam 11. Dan Pak Volta untuk titik keduanya yaitu dia ketemu sama Pak Pascal di jarak 450 pada pukul 14 lewat 12. Oke, karena ada 2 titik ya koordinat yang kita temui, maka kita bisa menentukan persamaan garis lurus dari Pak Volta ini dengan menggunakan persamaan untuk cara rumus seperti ini. Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Mudah-mudahan masih bisa diikuti dan diingat kembali. Dengan catatan bisa kita lihat di sini X1-nya, ini Y1-nya, kemudian ada X ya. Di sini ada X1-nya, ini Y1, ini ada X2, ini Y2. Maka kita tinggal mensubstitusi ke persamaan. Lihat. Y kurang Y1-nya yaitu 11 per Y2-nya adalah 14,12 ya, dikurang Y1 yaitu 11. Oke, sama dengan X dikurang X1 yaitu 0 per ya X2 atau 450 yang kita ambil sampel tadi dikurang X1, X1-nya 0. Maka kita bisa temui oke, Y dikurang 11 per 14 kurang 11, maka kita peroleh 3,12 ya, sama dengan X per 450. Kenapa 450? Karena 450 kurang 0 ya 450, X kurang 0 ya X. Nah, di sini kita bisa peroleh untuk persamaan garis, tujuannya adalah membentuk kepersamaan Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan umum garis lurusnya ya. Kita akan bentuk ke persamaan ini. Maka kita ubah yang ini, saya pindah ke atas, kita kali silang. Dia akan jadi Y kurang 11 ya, sama dengan 3,12X per 450. Nah, kita bisa peroleh Y sama dengan 3,1212 per 450X ditambah minus X kita
jumlahkan dengan X untuk dapat 0, atau kita pindahkan berubah tanda jadi positif 11. Nah, sampai di sini saja kita sudah temukan persamaan garisnya untuk garis dari Pak Volta, yaitu Y sama dengan 3,12 per 450X ditambah 11. Nah, dengan gradien atau M-nya yang sesuai dengan ini adalah 3,12 per 450. Ini gradiennya ya. Nah, demikian untuk persamaan garis dari Pak Volta. Baik, demikian jawaban dari soal yang sudah di challenge ke teman-teman semua. Kalau masih keliru atau belum paham, silahkan komen di kolom komentar, dan kamu juga bisa memberikan sanggahan apabila ada kekeliruan yang Pak Guru sampaikan. Yang saya sampaikan silahkan dikoreksi, dan mari belajar bersama untuk pembelajaran matematika yang lebih baik ke depan. Demikian pembelajaran kita, penjelasannya. Salam matematika ya, insya Allah belajar matematika itu semakin asik dan menyenangkan. Ya, ahai. Oke. Assalamualaikum.